Untuk menyelenggarakan pekerjaan itu, beliau kami beri kuasa sepenuhnya, plein pouvoir, untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, yaitu misalnya tentara, polisi negara, pamong praja, dan lain-lain, pegawai yang sudah berada dan yang akan datang di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, ini gedungnya, ruangan tidurnya Bapak Presiden kita ya. Iya. Sekarang kita di sini, Mas. Nah, ini connecting room. Oh, ini connecting. Oh, udah ada connecting ya. Connecting room. Kalau ini asli kali ya? Ini udah replika, Pak. Oh, replika juga Yang ya? aslinya di kamar Bung Karno yang bagian depan tadi. Oh, ini connecting room. Ya. Kayak kamar. Ini kamarnya Menteri Luar Negeri kita. Ah, ya Allah nih. Bapak Menteri Agus Salim. Ya. Ini Haji Agus Salim nih, Pak Haji Agus Salim ini, beliau ini memang tokoh besar juga kan? Ya. Sangat besar teman. Beliau ini selain Menteri Luar Negeri, dia penasehat Bung Karno, dia juga ulama pertama RI. Oh. Nah, beliau juga dijuluki sang negosiator. Lincahnya bukan main, pinternya, cerdiknya luar biasa, nyalinya ya. Oh, ini kamar beliau. Ya, ini Ini ranjang asli juga. Ranjangnya asli, Pak. Kasur lampunya replika. Oh, ini asli ya. Nih aku pegang lagi. Nah, cuman beda ukuran. Presiden lebih lebar sedikit, menteri-menterinya lebih kecil. Iya. Oh, ini nih ranjang tidur Haji Agus Salim ya. Iya. Aduh, di sini beliau tidur dulu ya, memikirkan nasib bangsa kita ini. Beliau juga bahagia, tenang ya. Iya. Di alam kubur. Kita doakan selalu supaya beliau bahagia, kita juga yang ditinggalkan bisa meneruskan semangat beliau ya. Kalau ini apa, Mas? Kalau ini ruang pertemuan kecil, Pak. Oh, ruang pertemuan. Jadi kecil. kalau ada tamu-tamu yang kayak tokoh masyarakat, mereka sering bertemu berkumpul di sini. Di sini ya. Nah, tembusnya ke teras belakang samping. Kalau ini apa? Ini pintu ke arah teras atau serambi. Oh, serambi. Ya. Kamar mandi beliau di mana? Kamar mandinya terpisah di belakang, Pak. Oh, enggak ada kamar. Oh, belakang ya. Iya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kan kurang lebih bangunannya hampir sama dengan di Bengkulu, Pak. Oh, Kamar iya, mandinya iya. terpisah dia. Tapi ininya bagus ya, tinggi ya sirkulasinya Nah, ya. Jadi ruangan ini didesain, dia punya ventilasi udara di atas. Oh, persis zaman Pak Agus Salim itu udah ada juga. Ada, Ya? Bung Karno juga ada. Jadi ini kayak apa ya? Kalau tanpa kipas atau AC tetap adem bawaannya, Iya, ruangannya. Oh, itu kamarnya Pak Karno, Pak Soekarno, ini kamarnya Pak Haji Agus Salim ya. Aduh, sangat guyup sekali. Ini ruang kerjanya. Oh, ini ruang kerja dari Haji Agus Salim. Oh, Haji Agus Salim. Kalau Pak Soekarno tadi di situ. Sebelah situ. Oh. Nah, di iya. sini ada beberapa foto juga. Oh, ini foto-foto. Ini siapa nih, Mas? Orang Ini orang Belanda, Pak. Jadi ini sebelum dikembalikannya Bung Karno dan para tokoh, mereka sempat bertemu dengan orang Belanda di Pangkal Pinang. Oh. Tepatnya di rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Iya. Oh, iya ini waktu mereka diskusi. Nah. Sombong kali kayak duduk. Nah. Presiden Soekarno juga bagus. Nah, kalau bagian belakang Bapak tuh, itu yang perjanjian Romroyen. Ah, aku baca ya. Mana tuh? Sini. Kawat kedua tanggal 19 Desember 1948, Profesor Dr. Sudarsono, Pular Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Safrudin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk exit government Republik Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Safrudin Prawira Negara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya. Yogyakarta, 19 Desember 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Adapun teks kawat pertama 19 Desember 1948 berbunyi, mandat Presiden Soekarno garing Wakil Presiden Hatta kepada Mr. Safrudin Prawira Negara, kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Safrudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia darurat di Sumatera, Yogyakarta,
16 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Oh, ini berarti salah satu kuasa untuk membentuk PDRI waktu Ya, itu PDRI di Bukit Tinggi. Ya. Oh, iya. Ini tanggal 19 Desember 1900. Oh, sebelum beliau ke sini. Nah. Kan ke sini tanggal 22 Desember Ya, kan? 22 Desember. Waduh, itu rantai Belum rantai penangkapan. sejarah. Heeh. Oh, sebelum akhirnya kan nggak jadi di India kan? Nggak jadi. Nah, jadi India, adanya di ke Sumatera ya. Ya. Nah, begitu gentingnya ya. Nah. Begitu gentingnya untuk bagaimana negara mengakui negara kita Ya. ini. Terus kita juga kan punya 3 perjuangan, Pak. Iya, apa tuh? Perjuangan PDRI di Bukit Tinggi, Iya. perjuangan gerilya di Yogyakarta, Iya. perjuangan diplomasi di Pulau Bangka. Oh, iya Nah, kalau di Bukit Tinggi tadi yang prawira negara itu yang memimpin. Di sini diplomasinya Pak Soekarno. Iya. Kalau di Jogja itu Jenderal Sudirman. Oh, gerilya. Ya. Oh, kita kepung ya Nah. dengan berbagai strategi ya. Nah, Tadi ada gerilya, gerilya, diplomasi. perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kalau itu PDRI. apa namanya? PDRI diplomasi PDRI, juga? Iya, PDRI. Oh. Jadi 3 perjuangan itu disatukan oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Ya, karena waktu itu kan Jenderal Sudirman bersikuku bahwa kemerdekaan itu dicapai dengan perjuangan gerilya. Gerilya. Secara logikanya kalau gerilya kita kalah karena Iya. Oh iya, kan ada untuk Ya. apa itu diplomasi katanya. Ah. Itu kan ada di film-film Ya. seperti itu ya. Jadi Muhammad Hatta tidak mau kacau atau bentrok, disatukanlah perjuangan itu ada 3. Semuanya kita bersama-sama Ya. dengan cara yang masing-masing. Silakan kita dengan gerilya, diplomasi jalan gitu ya. Ya. Yang penting tujuan kita sama. Sama. Memang luar biasa. Nah, terus kalau kata Bung Karno, kalau 45 kan merdeka kita menggenggam, Pak. Iya, 49 itu lepas. lepas. Ya, menggenggam ini berarti masih berjuang atau dijajah. Oh. 49 tanggal 27 Desember 1949 kata Bung Karno, mutlak diakui kedaulatan, seperti ini merdeka kita. Dari menggenggam Iya, menjadi jadi lepas, dari genggam jadi lepas. Lebih Ya. lepas. Oh, ini luar biasa ya. Oh, ini foto-foto ya. Ya, ini ada perwakilan dari Indonesia kita Muhammad Rum. Terus perwakilan dari Belanda Dr. Van Royen atau Oh, Van Royen itu ya. Akhirnya menjadi perjanjian Rum-Royen. Perjanjian mereka berdua nih, Ya. Rum-Royen disebutnya. Iya. Yang tadinya itu kan kita ada juga kok sebelumnya itu KTN kan? Ya, KTN. Koperasi 3 negara kan? Benar. Itu ada benderanya di sana. Iya, kita dengan Australia, Amerika, Belgia. Ya, Belgia itu perwakilannya negosiasinya Belanda. Iya. Amerika tengah-tengah kan? Benar. Australia datang ke sini untuk dimenumbing itu karena ada yang di kerangkeng itu kan? Ya, benar. Kan itu diplomasinya kan? Itu kan jadi Muhammad Hatta kan sempat dikerangkeng karena Iya. dianggap politiknya bahaya. Bahaya. Akhirnya KTN mendesak Belanda agar melepas kerangkeng Iya, tersebut. kerangkeng tersebut. Di situ juga titik lemahnya Belanda kan? Iya. Dia membuat dia karena itu dia blunder juga buat dia. Oh, ini yang Nah, ini penemuan di tahun 2018 lalu, Pak. Oh iya. Jadi di sini ada maaf, kita buka dulu ya. Iya. Ini ada bekas minumannya Belanda, wine ya. Oh, tuh wine. Sebelum Bung Karno nih kayaknya. Tuh wine ya. Terus ada yang terbuat dari tanah liat, ini sudah pecah, ini masih utuh. Oh, itu tempat apa sebenarnya itu? Ini minuman keras juga kayaknya nih. Oh, ini seperti Iya, ada tulisan Amsterdam juga. Oh, orang Belanda lah ya. Nah, di bawahnya ini ada piring dan gelas yang sudah pecah. Ini ada logonya, Pak, BTW, Pak. Oh iya, ini BTW nih. Ya, ini nama perusahaan Bangka timah. Tin Winning. Ya, terus ini tahun pembuatannya Amsterdam 1930. Oh iya. Jadi kemungkinan sebelum Bung Karno ini. ada lagi yang utuh. Nggak ada lagi, kecuali yang di meja tadi. Masih utuh. Ini peninggalan zaman dulu ya. Iya. Oh iya. Jadi penyerbuan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 di ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan peristiwa agresi militer Belanda kedua ya. Iya. Oh, oke. Itulah Agresi satunya Jakarta. Mas Ramzi, Ya. ini ruangan apa? Sebelah Ini ruangannya Menteri Pengajaran kita, Pak Ali Sastro Amijoyo. Ya. Oh, mana foto beliau Pak Ali Sastro mau jadi sini? Kalau di sini lagi berkumpul dengan Bung Karno. Oh Pak. iya tadi ya, yang 8 tadi ya. Nah, kalau ini Oh, iya. sebelum di Pesanggerahan atau Wisma Rangkam, ini masih di Menumbing. Oh, di Menumbing. Oke. Nah, itu kerangkengnya Muhammad Hatta. Oh ya Allah. Oh, itu kerangkengnya ya. Nah, Kerangkeng. nah, kalau yang ini pasca agresi militer Belanda II, mereka kan ditangkap nih Iya. di Gedung Agung Yogyakarta. Ya. Nah, Bung Karno sempat bertanya di lapang udara Jogja, Pak. Ah. Kali ini kami mau diasingin kemana?
namun dirahasiakan sama Belanda. Oh. Nah, mereka itu kan diterbangkan 7 orang, namun yang turun ke Bangka 4 orang dulu. Yang 3 diterbangkan ke Parapat Sumatera Utara. Parapat Sumatera Iya. Utara. Nah, terus yang berempat itu dibawalah ke Menumping lebih tepatnya. Baru tanggal 31 Desember gelombang kedua nyusul lagi 2 tokoh. Iya. Muhammad Rum dengan Ali Sastro. Ali Sastro. Mereka berdua pun dibawa ke Menumping, jadi jumlahnya 6. Yang di Menumping. Terus selama diasingkan mereka di sana, itu ada sang penjaminnya, Pak. Sang penjamin ini yang menjamin dirinya bahwa para tokoh itu tidak perlu pengawalan militer Belanda. Oh, siapa Tidak itu? akan melarikan diri. Iya. Beliau adalah KZ Abidin atau biasa dikenal di Sumatera Selatan itu keluarga Kemas. Oh. Kemas Zainal Abidin. Kemas Zainal Abidin. Ya, Dia yang menjaminkan dirinya. Ya, nih orangnya, Pak, yang tangannya lagi seperti ini. Oh, yang gini. Ah. Dia apa waktu itu posisinya apa? Dia ini dulu orang kepercayaan Belanda dulunya, Pak. Oh, tapi orang kita ya? Ya, orang Sumatera Selatan, orang Indonesia. Oh, dia lah yang menjamin ya. Nah, karena keberanian dia ini menjaminkan dirinya, Bung Karno bangga nih. Iya. Sehingga dia diangkatlah menjadi wali kota pertama di Bengkulu. Oh. Namanya pun diabadikan di nama jalan di Bengkulu, KZ Abidin 1, KZ Abidin 2. Oke. Ya begitu dia ya mempertaruhkan nyawa dan dirinya ya. Nah, kalau yang ini kedatangan Bung Karno di Pangkal Balam Itu pakai yang pesawat kapal tadi. Ya. Oh, yang pesawat kok diangkut dengan Perahu. Kalau di sini nyebutnya kole. Oh, yang datang gelombang selanjutnya ya? Ya, gelombang ketiga. Ketiga ya. Gelombang ketiga. Soekarno, Agus Salim. Sultan Sarir, sebenarnya Sultan Sarir ini langsung dilanjut ke Jogja. Iya, kayak di Singapura dulu katanya. Iya, di Singapura dulu. Itu kan karena karakternya Sultan Salim dengan Soekarno bersama ya. Iya, Takutnya bersama. mana kalau ini digabung orang ini semakin kuat ini Kuat, kan. benar. Dipecah belah juga. Iya, dipecah belah sama Belanda. Diminta juga sebagai Sultan Salim supaya mengkudeta Soekarno kali. Iya. Iya kan biar Kurang lebihnya. Kurang lebih begitu kan. Ternyata mereka salah. Salah penilaian. Salah penilaian. Nah, ini selama diasingkan di Pasanggerahan atau di Mentop, Bung Karno kegiatannya berkumpul dengan para tokoh serta sempat berfoto juga dengan fotografernya tuh, Pak. Oh. Yang dekat yang pilar ini fotografernya, Iya. namanya Abang Zulkarnain. Oh. Nah, kalau yang 2 wanita kanan kiri beliau ini, Iya. ini ibu dari Pak PJ Gubernur yang sebelah kirinya. Oh, yang tadi. Ya, itu masih usia 19 tahun. Ibu apa nama tadi? Nyai Indrawati. Oh, Indrawati. Ya, sebelahnya ini ibu dari Wakapolres Bangka Barat. Ya. Yaitu namanya Nyai Saodah. Oh, beliau juga Nyai sudah Saodah. meninggal. Oh, iya. Nah, Bung Karno ini selama diasingkan sempat belusukan juga di Pasar Mentop. Oh, iya itu ya. Di mana-mana beliau diserbu sama. Ya, jadi kayak Pak Jokowi sekarang. Iya, kurang iya. lebihnya. Oh, ini banyak ya foto-foto ya. Banyak. Buat Nah, ini ruang siapa dulu? ini ruang kerjanya Ali Sastro Mijoyo, Pak. Oh, ini ruangnya Pak Ali Sastro Mijoyo. Ya. Di sini ruang istirahatnya. Oh, ini ruang istirahatnya kamarnya ya. Oh, oke. Ini adalah kamar daripada Bapak Ali Sastro Mijoyo, Iya. Menteri Pendidikan dan Pengajaran waktu itu ya. Iya. Oh ya, ininya dipannya hampir sama dengan Pak Agus Salim ya? Ya, sama. Sama ya. Terus bangunan juga bentuknya simetris, kanan kiri sisinya sama, Pak. Oh iya benar ya. Connecting room. Kiri kanan ya. Ya, Oh, ini foto beliau nih ya. Nah, cuman perbedaan ruangan ini, Pak, sempat digunakan untuk istirahatnya Hamengkubuwono ke-9 waktu datangnya beliau. Oh ya, pernah untuk beliau meminta kembali Ya, lah ya. serah terima surat kuasa. Sudah tadi. kuasa, minta kembali lagi yuk kita ke Jogja. Iya. Yang presiden itu bapak lah. Iya. Kan gitu ya, luar biasa Kurang ya. lebihnya. Kalau ini, Ini wakil Perdana Menteri kita kamarnya, Pak, ruangannya. oh wakil perdana menteri Muhammad Rum. Muhammad Rum ya, Ya. yang juga sebagai juru runding kita ya. Ya, perwakilan dari ini Indonesia. Muhammad Rum. Oh iya. Sebelah sana Jadi Pak ruang- Muhammad Rum bersebelahan dengan Ali Sastro Ali Mijoyo. Sastro Mijoyo, Presiden Soekarno dengan Pak Haji Agus Salim. Ya. Mereka saling Setelahnya, berdampingan ya. masing-masing. Oh ini pintu jendela ya, pintu jendelanya. Oke. Oh iya. Oh inilah ruangan tempat tidur nomor 4 itu ya. Iya. Pak Toko. Pak Toko. Sekarang ini. Ini ruang kerjanya Muhammad Rum. Oh ini kerjanya Pak Muhammad Rum. Oh iya itu kamarnya tadi ya. Ya, itu kamar, ini ruang kerjanya. Ruang kerja. Oh iya. Terus tembus lagi ke ruang rapat tadi. Oh ruang rapat tadi. Oke ini ruang rapat tadi. Ah kita ke sini lagi. Oh ini dulu ya. Ini aslinya ya. Iya. Ini foto aslinya. Ini foto asli lama. Tapi sudah ada ini ya, sudah ada. Yang ini, Pak, ini foto diambil tahun 1951 setelah udah ada tubuhnya.
Oh, sudah ada tubuhnya. Iya. Awalnya nggak ada kan? Belum ada, masa pengasingan belum ada. Di Ini masa, kan di masa tujuh seperti ini gelapnya. ini apanya. yang listriknya masih kayak gini. Apalagi tahun depan. Ah, ini Mas. Ini yang 3 negara itu ya? Oh, bentar. Ini bendera apa? Ini bendera Amerika. Amerika, ini Belgia ya. Belgia, Australia. Ini Belgia nih. Oh, maaf. Ini Belgia. Sebelahnya Australia. Ini Australia. Ini Belanda ya? Ya. Ini Belanda. Ini PBB ya? Ya, PBB. Ya, ini PBB. Ini Indonesia. Indonesia. Jadi inilah namanya dulu KTN, Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara. Ya. Indonesia waktu itu diapakan oleh Australia yang membantu kita negosiasinya, Belanda oleh Belgia, penengahnya Amerika kan. Ya, namanya Amerika. Ya, yang membuat setelah itu pengakuan kan oleh PBB kan. Sini saya bacakan dulu nih. Surat kuasa kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta diserah terimakan di Pasanggerahan dari Presiden Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada medio bulan Juni 1949. Prasasti peristiwa bersejarah 30 Juni 1949. Surat kuasa dikonsep oleh Bung Hatta di Pasanggerahan Menumbing dan diketik oleh Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Penyerahan surat kuasa itu disaksikan Bung Hatta, Mr. Rum, dan Ali Sastromijoyo di hari itu juga. Serah terimanya surat kuasa kembalinya ke pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dari Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Pasanggerahan Bangka Tin Wining. Ya. Bayangkan saksi sejarahnya di sini ya. Benar. Kita banyak nggak tahu, yang kita tahu Yogyakarta, kemudian Jakarta, kemudian Bengkulu, ND. Padahal banyak sini simbol titik-titik jejak sejarah besar tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Berarti di sini tempat mereka dulu berkumpul ya. Ya. Sekarang kita ke belakang. Oh, ini mesin ketiknya. Ini mesin ketiknya. Oh iya, ini mesin ketik Sama suratnya sama yang di dalam tadi. Oke, ini mesin ketiknya ya. Oh iya. Saya masih mempergunakan ini dulu. Masih, Pak. Saya masih sempat. Ini oh, ini yang replika bendera tadi ya. Yang Mas, yang Pak Sujono Hadinoto tadi ya. Ya, ini yang Sujono Hadinoto, Pak. Yang membawa bendera, menyelundupkan bendera ya. Benar. Nah, itu beliau yang lagi menoleh ke arah sini. Iya, iya. Karena waktu itu kita kan tidak ada bendera kan. Benar. Karena federasi negara bagian kan. Nah. Tapi Soekarno tetap bawa ini bendera kan. Kita tuh negara satu gitu kan. Benar. Setelah dirobek Oh, Belanda, dijahit ulang dengan jarak 2 cm, disembunyikan, baru dibawa oleh beliau, terus disempurnakan oleh Bu Fatmawati di Bengkulu. Oh, iya. Semangat nih, semangat mulai. Oke, luar biasa. Oke, kita ke belakang. Begini, ini asli seperti ini, Iya, Bang? ini tangganya. Ini tangga. Oh, ini tangganya. Putar ke sini. Ayo kita baru lihat ke sana. Oh. Kamar mandinya satu-satu. Satu-satu. Oh, satu-satu memang. Satu-satu, tapi yang untuk Bung Karno khusus di pojokan sana. Yang mana Pak Soekarno? Ini yang paling ujung. Oh, ini Pak Soekarno. Memang KM12 namanya dulu. Iya. Kamar ya? Kamar mandi ya. Oh, kamar mandi 12. 12. Oh, ini. Airnya bersih banget ya. Sih, cuman inilah. Tapi masih dipergunakan enggak sekarang ya? Masih sih terkadang pengunjung buang air kecil di sini. Oh, iya. Tapi tempat buang air besarnya? Ini, Pak. Dia terpisah, Pak. Oh, beliau terpisah sendiri. Ini listriknya yang ini mati lagi. Oke lah, kamar mandi 11. Oh, iya. Kalau ini kamar mandi siapa? Ini WC juga. WC juga. Ya, ini kamar mandi yang lainnya. Oke, kamar mandi yang lain ya. Nah, itu sumur lamanya. Oh, sumur ini? Ya, itu sumurnya. Dipakai apa dulu ininya? Dulu pakai timba, Pak. Oh, pakai timba. Pakai timba dikerek. Oke. Oh, ini kamar mandi ya. Ini beliau. Kalau ini kamar supirnya 1, Oh, kamar 2, supir. 3. 3 kamar supir. Ya, Oh, ya. Mobilnya di mana? garasinya sebelah sini, Pak. Mana? Nah, ini garasi mobilnya dulu di sini. Oh, ini garasi mobil. Ya. Oh, ini pemandian. Ada 3 mobil dulunya. Oh, ini garasi. Nah, Oh, ini garasi. 1, 2, 3. Kenapa 3? Kan berempat.
Mobilnya memang yang waktu itu disediakan Belanda ada 3. Oh, ada 3. Iya. Oh iya. BN16, BN10, BN2. BN16, BN10, BN2. Ya, ada satu lagi sebenarnya BN807 yang pernah digunakan Sultan Hamid II dari Pangkal Pinang menuju ke Entok. Oh, oke. Berarti ini dulu ada atapnya kali ya? Ada, Pak. Ada ya. Ini karena belum ketemu referensi fotonya, belum Oh, dibentuk belum lagi. ya, belum berani Ya, buatnya ya. Tapi kalau ini memang apa adanya seperti ini ya. seperti ini. Oh, ini yang beranda tadi. Ini beranda tadi kan? Ini kan yang ruang-ruang kamar tadi kan? Ya, ini teras atau Teras. serambinya, ruang serambi. Iya, iya, iya. Suatu hari beliau ke sini minta dipoto di ruangan ini. Oh, Nah, ini di sini berarti ya? ya, ini lantainya posisi sama masih itu. Ini boleh didudukin? Boleh, Pak. Berarti beliau duduknya Kaki kiri naik ke atas. kaki kiri ke atas. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti membentuk huruf lam alif terbalik. Gini ya.